Baik, acara ini setelah tadi kita ada pembukaan begitu, kemudian kita juga sudah berkeliling sedikit, brief untuk apa yang foto-foto yang kita tampilkan di Galeri Lip. Kemudian kali ini saatnya kita ngobrol untuk menggali lebih dalam gitu ya, bagaimana warisan budaya khususnya tenun tidak hanya jadi identitas budaya, tapi juga mampu menjalin cerita baru yang relevan untuk generasi yang lebih muda begitu. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini, GFEGP Indonesia, kemudian juga dari IFI Yogyakarta yang sudah meminjamkan venue-nya dan segala fasilitasnya untuk pameran foto tenun pameran foto menenun cerita dari lensa orang muda yang diselenggarakan oleh Teras Mitra bersama Lawe Indonesia di bawah program Weaving for Life dan berkolaborasi dengan Panya Foto Institute. Baik, tanpa berpanjang lagi, jadi alurnya nanti saya punya beberapa simpanan pertanyaan gitu yang sudah saya siapkan, akan bertanya kepada para narasumber. Kemudian teman-teman nanti juga saya persilahkan untuk juga berkontribusi, berdiskusi, bercerita pengalaman teman-teman tentang tenun juga. Mungkin teman-teman punya pengalaman motret atau merasa ada kesulitan dalam menangkap cerita, caranya gimana kayak gitu. Mungkin juga ada Mas Desi yang secara teknis mungkin juga bisa sharing gitu ya. Saya akan langsung saja bertanya yang pertama kepada Mbak Nin sebagai pemanasan gitu ya. Ini pertanyaannya karena tadi saya sebutkan ini kerjasamanya Teras Mitra dan Lawe under programnya Weaving for Life. Nah, sebagai pembukaan saya pengen Mbak Nin bercerita, meskipun saya sakjane ya wis ngerti gitu ya, tapi kan nggak mungkin saya yang cerita karena saya moderatornya. Baik, saya pengen Mbak Nin cerita sebenarnya Weaving for Life itu apa dan mengapa harus ada program Weaving for Life itu, Mbak Nin, sebelum masuk ke pamerannya sendiri. Monggo. Matur nuwun Mbak Fitri. Idem gitu enggak ya? Weaving for Life sendiri itu sebetulnya adalah program yang diinisiasi oleh Lawe. Ini mundur lagi, kalau Lawe itu kan bergerak sebagai social enterprise gitu ya. Ada 2 misi yang ditargetkan oleh Lawe, yaitu pelestarian tenun tradisional Indonesia dan yang kedua adalah pemberdayaan perempuan. Kemudian Lawe mendapatkan pendanaan dari GFSGP yang kemudian alumninya itu membentuk Teras Mitra yang sekarang menjadi penyelenggara pameran ini dan acara 1 hari ini, 2 minggu ya. Kemudian dari alumni Teras Mitra yang lain itu yang bergerak dalam tenun itu kita ajak untuk kolaborasi dalam program yang kita namakan Weaving for Life. Jadi kalau Weaving for Life sendiri itu dibuat semacam custom made begitu ya, berdasarkan di mana kolaborator kita berada. Jadi yang pertama waktu itu kan dibuat di Timur Tengah Selatan ya, dengan Mama Aleta dengan OAT waktu itu. Jadi waktu itu mereka menginginkan adanya pengembangan produk. Nah, dari Lawe kan mengolah gitu ya, mengolah kain-kain mereka, kemudian kita bekerja sama dengan beberapa desainer muda dari Jogja dan akhirnya kita ikut Inakraf juga waktu itu. Kemudian ada beberapa pameran juga di Jakarta. Nah, keuntungan dari hasil penjualan tersebut kita kembalikan lagi kepada mama-mama di sana, kelompok dampingan OAT itu, dalam bentuk ada bantuan alat, jadi ada mesin jahit, kemudian ada bantuan pelatihan. Waktu itu kami membuat di 9 desa untuk pelatihannya, jadi keliling begitu ya. Kemudian ada juga bantuan untuk pengembangan produknya. Nah, itu Weaving for Life yang pertama di tahun 2011-an. Kemudian setelah itu muncul beberapa lagi kelompok-kelompok tenun yang akhirnya kita berkolaborasi sampai sekarang begitu. Dan memang temanya berbeda-beda. Seperti yang kedua yang di Timur Tengah Utara itu kan yang menjadi concern waktu itu Mama Yovita almarhum ya, dengan Yayasan Tafean Pahnya. Dia bekerja sama dengan banyak sekali janda-janda, kemudian dia juga concern pada regenerasi dan itu yang kita dukung di Weaving for Life yang batch kedua. Jadi
kain-kain yang dihasilkan oleh adik-adik yang baru belajar itu kita olah, kita bantu untuk pasarkan, kemudian hasilnya kita kembalikan lagi kepada mereka sebagai beasiswa. Jadi beberapa kelompok itu memang menekankan kepada product development dan regenerasi, sampai yang terakhir yang di Kajang Manintia yang di Sulawesi Selatan. Dan kami mencoba bagaimana kita bisa bekerja sama dengan banyak kelompok penenun tapi memberikan solusi yang paling pas gitu untuk mereka seperti apa. Nah, ininya soulnya Weaving for Life di situ. Jadi di tiap-tiap daerah itu programnya beda-beda gitu ya, Beda-beda. Ya. Kalau Weaving for Life sendiri sudah ada di berapa lokasi, Mbak Nin, kalau bisa cerita? Sekarang kita ada di Kajang itu yang ke-11 ya. Oh wow, sudah ada di 11 lokasi teman-teman ya Weaving for Life. Kita mulai dari Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, kemudian ada juga kegiatan di Jogja, kemudian ada kegiatan waktu itu ada di Sintang, kemudian ada di Palu, kemudian ada 3 program yang bersamaan itu ada di Wakatobi, Semau dan juga Nusa Penida. Dan ada di beberapa lokasi yang lain gitu ya. Kita bahkan sekarang sharingnya nggak cuma di Indonesia ya Mbak Nin ya. Yeah. Yang paling fresh ya. Paling fresh gitu ya. Baik, kalau kemudian dari program Weaving for Life sendiri, kenapa kemudian karena tadi bantu mama-mama atau penenun, kemudian bagaimana sih korelasinya itu Weaving for Life dengan mengadakan pameran foto atau mengajak anak-anak muda untuk memotret kehidupan tenun dan habitat tenun di sekitarnya kayak gitu. Itu kenapa Mbak Nin? Iya, jadi kalau dari Weaving for Life kan target sasarannya yang satu mama-mama begitu ya. Kemudian kebanyakan penenun. Kemudian kita menyasar lagi pada anak-anak yang mau belajar tenun. Nah, ada gap itu di antara anak-anak sama mama-mama itu, yaitu orang muda. Nah, ini orang muda ini bagaimana caranya mengajak adik-adik ini untuk ikut tertarik, untuk ikut mencintai tenun gitu. Karena kalau tidak sayang, tidak kenal, tidak sayang, tidak cinta gitu ya. Kalau tidak cinta tidak beli sebenarnya kan ke situ. Tapi bagaimana menarik orang muda ini supaya yang ada di lingkungan mereka itu bisa mereka kaitkan dengan tenun gitu. Dan waktu itu kami bekerja sama dengan beberapa universitas di Jogja yang kami diminta mengisi untuk materi-materi komunikasi, dan itu termasuk storytelling kemudian menuju ke campaign gitu ya tentang pelestarian tenun Indonesia. Nah dari situ kemudian bertemu dengan Panya Foto Institute, dan dari hasil ngobrol-ngobrolnya ayo kita bikin kelas gitu ya. Nah itu diawali dengan batch 0 itu yang tadi diceritakan nanti dengan Ocha, salah satu mentor dari Panya Foto. Dari situ kok ternyata anak-anak mudanya jadi mau belajar gitu dari kelas online yang pertama itu waktu itu cuma dengan Ocha sendiri gitu ya, belum sama Panya Foto ya. Terus oke, berarti dengan ketertarikan karena tugas fotonya itu mereka harus mencari narasumber, harus mencari sumber cerita, dan mau nggak mau mereka harus belajar tentang tenun itu kan, dari yang sama sekali nggak tahu. Terus dengan belajar itu melalui lensa mereka akhirnya punya cerita tentang tenun. Dan kami waktu itu membuat program Weaving Advocate, yang maksudnya orang-orang muda ini bagaimana mereka bisa menceritakan tenun dengan gaya mereka, dengan foto, dengan narasi, dan mereka bisa sebarkan di sosial media gitu. Seperti ya kebiasaan mereka sehari-hari begitu. Ya kita masukkan ke keseharian mereka. Lalu setelah itu berkembanglah menjadi kerjasama dengan institusinya, dengan Panya Fotonya, dan ini sudah masuk ke batch ketiga gitu ya. Yang pertama di Timur Tengah Utara, kemudian Timur Tengah Selatan, kemudian masuk ke Lombok. Sulawesi Selatan ya, yang ketiga Sulawesi Selatan. Dan sudah ada yang ngacung dari Medan, dari Bali, dan semoga kita bisa mendapatkan pendanaan juga ya untuk menjalankan kelas-kelas selanjutnya. Itu sih, Mbak Fit. Jadi pameran foto ini sebenarnya untuk mengakomodir anak-anak muda yang pengen nenun tapi pengen kita ajak untuk menyuarakan tenun tapi mereka nggak bisa nenun gitu mungkin ya. Ya, jadi karena nenun buat anak muda itu bukan sesuatu yang keren gitu ya kalau sekarang ya.
kalaupun dilakukan itu hanya sebagai hobi gitu, tidak sebagai profesi gitu mungkin ya. Baik, saya akan geser sedikit masih relate tadi tentang anak muda ke Mas Desmond gitu ya. Kalau di Rumah Budaya Babaran Segoro Gunung sendiri, dia menjadi ruang dialog budaya gitu. Bagaimana cara Mas Desmond atau BSK melibatkan generasi muda untuk tertarik pada warisan budaya? Jadi tidak melulu hanya tenun sebenarnya ya, karena banyak sekali wastra dan banyak sekali bentuk warisan budaya yang mungkin bisa diakomodir oleh BSK sendiri agar bisa mendekatkan ke anak muda. Seperti apa Mas Desmond? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Sebenarnya mungkin saya jelasin dikit tentang Rumah Budaya dulu ya. Jadi cangkang program kami itu dibagi jadi dua. Ada program yang sifatnya tuh intrinsik, itu program seni. Program seni itu kaitannya dengan residensi seniman, pokoknya konteksnya dengan seseorang menggali kreativitasnya dia. Yang kedua, itu program yang sifatnya ekstrinsik, itu kami mengkategorikannya dalam program budaya. Jadi program budaya itu kita lebih mengeksplor lingkungan yang seperti apa sih yang melahirkan proses kreatif tradisional seperti apa, gitu. Nah, semua ini sebenarnya berangkat dari kesadaran kami bahwa selain konservasi kebudayaan, penting juga kita untuk melihat adanya upaya-upaya untuk ketahanan kebudayaan. Karena bagaimanapun juga kebudayaan itu sebuah hal yang hidup, yang tumbuh, yang akan terus berkembang menjadi sesuatu di masa depan. Gimana caranya supaya itu tetap mengakar pada akar kebudayaannya itu sendiri. Nah, kita berpikir bahwa oke, kita buat program yang sifatnya diri sendiri, kemudian kalau orang mau belajar lingkungan, kita ada program yang untuk lingkungan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau untuk kaitannya dengan anak muda, di setiap kategori itu pun agak berbeda. Kalau di program yang seni, karena memang Rumah Budaya Babaran Segoro Gunung berangkatnya dari seni rupa, itu kami banyak berpikir gimana caranya kita membreakdown proses kreatif tradisi ke dalam kurikulum yang bisa diterima oleh anak-anak muda. Lebih fun gitu. Ya, tapi enggak se-fun kayak anak-anak kecil juga sih. Karena kaitannya kami untuk teman-teman yang juga di seni rupa. Jadi sebenarnya kan Rumah Budaya itu kita menyadarinya karena program cross cultural kami di tahun 94 sampai 2004 kalau nggak salah, itu kami ke beberapa negara dan kami menyadari bahwa oh sebenarnya tuh praktek tradisi dari banyak negara itu proses kreatifnya mirip loh. Indonesia dengan batik, suku aborigin di Australia, dengan pelaku tekstil dengan warna tanah di Mali, dengan First Nation di Kanada, itu sama proses kreatifnya, walaupun ada objek-objeknya yang lain ya, tapi secara umum yang dibicarakan itu sama. Makanya kami menyadari, kita nggak usah jauh-jauh berarti untuk kita berbicara satu hal yang sama, kita cukup merefleksikan kepada diri kita sendiri aja. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau untuk yang seni itu kami breakdown itu ke kurikulum tadi, dan dengan begitu banyak seniman yang datang untuk residensi. Residensinya latar belakangnya macam-macam, ada yang patung, ada yang tekstil, ada yang lukis, karena mereka penasaran seperti apa sih sebenarnya seni proses kreatif tradisi yang kita bicarakan dan sejauh apa itu bisa dibawa ke konteks praktek seni rupa kontemporer gitu. Jadi arahnya seperti itu. Terus kalau yang budaya itu kami sebenarnya cukup baru Mbak Fitri. Jadi itu kami baru mulai godok dari akhir tahun 2022, baru mulai selesai fondasinya di 2023. Program pertama kami di 2023, yang kedua baru di awal 2024 kemarin. Itu sifatnya kayak tour sebenarnya, tapi kami menyebutnya ekspedisi kebudayaan tak benda. Formatnya, tematiknya tahunan, terus habis itu kita membedah suatu tema khusus
dari objek yang akan kita bicarakan dalam tahun itu. Sebagai contoh, tahun 2024 ini tema kami pesisir utara Jawa. Jadi kami berjalan dari 4 kota, Pekalongan, Batang, Lasem, Tuban. Di setiap kota ada topik yang merepresentasikan sejarah batik, perjalanan sejarah batik. Di Pekalongan kita bicarakan peran batik dalam kaitannya dengan industrialisasi, Batang kita bicara batik kaitannya dengan spiritual, Lasem asimilasi kebudayaan dalam batik, dan Tuban sejarah peran tenun di dalam penggunaan batik gitu. Jadi program itu harapannya peserta yang ikut itu bisa tahu, oh proses kreatif yang dibicarakan dalam program kesenian itu berakar dari peradaban yang seperti ini perjalanannya, kurang lebih gitu. Nah, kalau untuk program kebudayaan kami bekerja samanya dengan teman-teman yang muda, itu kaitannya dengan narasumber. Jadi kami berusaha untuk ada perwakilan narasumber yang muda untuk dilibatkan untuk mewakili kebudayaannya, meskipun nggak gampang ya. Kalau di kota-kota besar kayak Pekalongan, Batang dan Lasem itu ada asosiasi heritage-nya sendiri-sendiri, dan di sana banyak anak muda yang terlibat juga, kayak Lasem Heritage, Batang Heritage, Pekalongan Heritage, banyak anak mudanya. Jadi dengan kami kerjasama dengan mereka, mereka bisa, oh ini kamu bantu ini, kamu bantu ini, kamu bantu ini, jadi kita berproses bersama. Tapi kalau untuk yang agak masuk-masuk sih memang agak sulit untuk melibatkan anak muda, karena kita juga sangat merasakan apa yang teman-teman rasakan di tenun, bahwa anak muda lebih prefer untuk jaga katakanlah Alfamart atau Indomaret, karena mereka merasa batik itu tangannya kotor gitu. Jelimet atau apa gitu, yang lumayan pasti sama dengan tenun juga. Jadi itu teka-teki bersama yang kita cek. Ya itu teka-teki bersama yang kami sedang yang kami sedang upayakan, seperti apa ya, gimana caranya, karena permainannya lebih di gimana caranya program yang bagus, inklusif, tapi harganya juga yang inklusif dong. Nah kan sulit di situ ya, itu kami baru trial and error Mbak. Iya. Itu trial and error, ya kurang lebih gitu sih. Ya, kita juga pernah kalau nggak salah waktu itu ada kunjungan juga ya, yang cuman mungkin kelilingan Jogja atau mana, dari luar ya waktu itu ya Desmond ya. Itu dari mana itu, mereka dan belajar apa? Waktu itu tuh yang dari negara-negara Asia Tenggara apa yang itu ya? Kita sempat ke Paku. Oh iya Pakualaman, iya. Nah itu yang pertama tuh Mbak Fitri, jadi itu kami dimintai tolong, jadi selain kami membangun program, juga kami itu ada istilahnya tailored. Jadi mereka bisa kayak, Mas aku tertarik nih pengen belajar tentang kerajinan di Indonesia, di sekitar Jogja. Tolong dong ajuin program yang itu tuh edukasi tentang kerajinan di sekitar Jogja. Akhirnya kami akan riset, terus kita akan follow up dengan ini, tawaran kami programnya kayak gini, latar belakang narasumbernya kayak gini gitu. Nah waktu itu ada NGO dari berbagai negara di Asia Tenggara ya, ada dari Filipina, Vietnam, Laos, sama Indonesia, sama Myanmar kalau nggak salah. Kebetulan mereka tertarik untuk membicarakan sejarah batik, tapi konteksnya Jogja. Jadi waktu itu kita ke Pakualaman, terus habis itu kita ke beberapa sentra-sentra batik yang lain di sekitaran Jogja gitu. Sempat mampir ke Lawe juga karena mereka tertarik untuk belajar gimana sih caranya NGO atau institusi yang berhubungan dengan kebudayaan itu bisa survive dan balance antara penjualan dengan visi misi mereka. Nah itu akhirnya kami juga hari ketiga ya itu Mbak ya, kalau nggak salah ya, hari terakhir itu kita jalan-jalan ke Lawe dan ke beberapa tempat lain untuk mengupas itu. Ya, ya betul. Baik. Jadi kegiatannya di BSG itu ada banyak banget. Tadi sudah ada dua yang utama, tapi juga bisa tailor made gitu ya. Selama itu ada hubungannya dengan mungkin kebudayaan, juga dari berbagai macam gitu ya. Nggak hanya
wastra saja gitu ya. Tadi juga ada patung dan lukis dan beberapa yang lainnya. Jadi kalau teman-teman ada ketertarikan untuk itu mungkin bisa ngobrol dulu gitu ya. Apa sih yang bisa dikolaborasikan. Baik, saya akan geser nih sekarang ke Mas Desi gitu ya. Mas Desi ini sebagai jurnalis foto yang sudah lama gitu ya, jadi jurnalis foto. Kalau secara bagaimana Mas Desi bisa menangkap cerita gitu ya, atau emosi yang terkandung dalam proses pemotretan sebuah tema kayak gitu, ketika mungkin melihat satu objek gitu ya, apa sih yang bagaimana caranya Mas Desi menangkap cerita atau emosi yang terkandung dalam suatu objek itu, misalnya ada pembatik atau penenun atau peristiwa lain kayak gitu. Mas Desi mungkin bisa dari sudut pandang jurnalis foto. Iya, terima kasih. Kalau saya menyitir dari Sebastio Salgado, fotografer dunia yang saat ini berusia 80 tahun gitu, dia keliling dunia untuk memotret pekerja-pekerja di seluruh dunia. Dia bilang bahwa fotografi ini punya kekuatan untuk mempertahankan apa yang akan hilang dan memperlihatkan kembali kepada dunia bahwa ini tuh ada gitu. Nah, foto-foto yang di depan itu juga menyuguhkan hal demikian, bahwa ini loh akan hilang gitu. Kalau kita nggak rawat gitu, bagi perawatnya mungkin merawat gitu ya, tapi bagi orang lain yang nggak bisa merawatnya, nah inilah bentuk kami untuk merawat gitu. Ya, foto itulah yang nanti akan menjadi bentuk rawatan tersendiri kepada masyarakat itu, bahwa kalau mau belajar tenun ini polanya sedemikian. Oh, ada fotonya. Seperti halnya kalau kita lihat bahwa di sejarah-sejarah pasti ada rujukan fotonya enggak, ada prasastinya tidak gitu. Nah, foto ini kami berharap gitu sebagai orang yang membuat foto, pasti foto ini akan jadi prasasti di mana generasi yang akan datang melihatnya, bisa belajar, bisa tahu minimal kayak gitu. Itu sih. Ya, apalagi kalau bicara tentang tenun Indonesia yang sangat beragam ya, dari barat sampai timur, dengan segala filosofinya yang mengiringi, dan tenun itu juga dipahami mengikuti siklus kehidupan manusia gitu ya. Kalau di Indonesia dari lahir sampai mati, di beberapa tempat ada motif-motif tertentu yang mengiringi, kemudian juga bisa menunjukkan strata sosial dan semuanya. Jadi banyak sekali cerita itu saja dari motifnya ya. Belum lagi cerita di belakangnya, bahan baku, orang-orang yang bekerja. Kalau sekarang semakin banyak orang muda yang tidak mau terlibat secara langsung dalam pertenunan itu, mungkin pendokumentasian melalui foto itu bisa jadi salah satu media untuk mewariskan ya, atau untuk melanjutkan cerita itu ke generasi selanjutnya gitu. Iya, betul ya. Kami berharap dari foto, ataupun karena saat ini media massa juga pasti berkembang dengan platform-platform digitalnya, yang artinya informasi tidak hanya disuguhkan melalui foto dan teks ataupun infografis, ilustrasi dan sebagainya, tapi saat ini juga berkembang ke videografi, audiovisual. Tentunya kita punya medium baru untuk menyampaikan. Kalau boleh dibilang saat ini anak-anak muda juga mulai misalkan mengenakan kebaya gitu, dan mereka mulai muncul komunitas-komunitas penggemar kebaya, baik itu yang lama dipakai kembali atau mereka membuat sendiri, itu juga muncul. Terus sebagai institusi kebudayaan, misalkan kalau di Jogja ada keraton, juga mulai memperkenalkan apa yang mereka pakai itu menggunakan medium medsos ya, gampangannya kayak gitu. Misalkan mereka memperkenalkan pakaian peranaan yang menggunakan tenun telupat kayak gitu. Itu artinya
medium-medium ini dipakai untuk, oh ya kalau kalian nggak pakai minimal ini loh tahu gitu, kita entah itu tahu filosofinya, penggunaannya dan sebagainya. Atau bahkan Gitu. Tahu eksistensinya ya, Iya. hanya sekedar bahwa ini ada. Ini ada dan dipakai loh sampai sekarang gitu, seperti itu. Oke, thank you. Oke, kita balik lagi nih ke Mbak Nin. Kalau Mbak Nin sebagai inisiatornya Weaving for Life, co-foundernya Lawe dan juga Teras Mitra, bagaimana Mbak Nin melihat potensi tenun ini sebagai alat pemberdayaan perempuan gitu ya, terutama di wilayah yang mungkin belum banyak tersentuh oleh program pengembangan untuk ekonomi kayak gitu. Bagaimana Mbak Nin melihatnya? Ya kalau potensinya saya pikir masih besar ya, masih terbuka. Karena yang kita lihat selama ini masih banyak kelompok-kelompok yang belum punya skillnya untuk mentransformasi kain-kain mereka menjadi produk yang fungsional begitu. Jadi kalau seperti Lawe kenapa dulu didirikan di 2004 karena concernnya karena di situ ya. Banyak kalau kami ke daerah-daerah banyak yang mengeluh gitu. Sekarang sudah kurang laku untuk menjual tenun, tidak banyak yang memakai. Ya karena asalnya kan mereka pakai untuk upacara adat gitu ya, untuk tradisi-tradisi di lokal mereka. Tapi kan makin kesini makin tidak banyak. Jadi mungkin yang dulu 1 tahun perlu punya tenun 10, sekarang punya 2 saja sudah cukup gitu. Jadi yang 8 ini kan nggak laku ya. Terus Lawe ingin menjembatani hal tersebut begitu. Bagaimana kain-kain tradisi ini bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Dan karena waktu itu pendirinya 5 orang pendirinya memang banyak jalan begitu. Terus kami melihat di negara-negara lain mereka sudah bergerak lebih dulu untuk mentransformasi kain-kain tersebut menjadi macam-macam hal begitu ya, mulai dari untuk souvenir untuk wisatawan, kemudian untuk produk-produk yang bisa dipakai untuk sehari-hari begitu, untuk gift, dan kami mencoba untuk bergerak di situ. Dan ternyata sampai saat ini pun masih banyak yang minta bantuan gitu ya, bisa nggak kami dilatih untuk mentransformasi kain-kain ini menjadi produk-produk fungsional. Jadi saya sih membayangkan sebetulnya anak-anak muda juga, orang muda bisa terlibat di situ menjadi transformernya. Mereka tidak harus menjadi penenunnya sendiri, tetapi mereka bisa menjadi pencipta begitu ya. Dan apalagi kalau masuk ke dunia fashion gitu, kalau yang dulu 2 dekade yang lalu begitu, kalau kita bicara tenun pasti kan yang mengolah itu harus fashion designer yang tingkatnya udah internasional begitu ya, yang kalau bikin satu baju itu mungkin kita harus urunan 1 RT untuk bisa beli gitu kalau untuk orang awam. Tapi makin kesini kan makin banyak anak-anak atau orang muda yang mau gitu untuk bergerak, mencoba menciptakan dengan kreasi mereka, kemudian dengan ekspektasi konsumen awam bisa beli gitu loh. Jadi makin banyak, dan hal itu juga yang diinginkan para mama-mama, kemudian para generasi muda juga yang tidak tinggal di kota. Jadi mereka ingin punya keterampilan tersebut, kemudian bagaimana menciptakan produk-produk yang ini bisa membawa tradisi mereka, tetapi juga bisa ketemu gitu dengan modern market saat ini. Ya. Pengembangan tenun yang ada disesuaikan dengan keinginan modern market gitu ya, dan anak-anak muda ini mungkin tidak harus jadi penenun yang jelimet tadi kita obrolkan di awal, tapi dia sudah di step berikutnya gitu ya, tenunnya sudah ada, dia mengembangkan jadi sesuatu yang lain lagi gitu. Oke. Kalau menurut dalam mengolah ini sendiri, tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan tuntutan pasar modern apa Mbak nih? Kalau selama ini dirasakan gitu. Kalau menjaga balansnya begitu ya. Sebetulnya itu kalau kita bicara tentang pasar begitu, kita kan pasti bicara tentang standar kualitas seperti itu ya. Kemudian
untuk ngomongin balance ini agak susah karena kita misalnya bicara tradisi, kemudian tenunnya bukan tenun mesin gitu kan, tenunnya tenun tradisional. Ini kan berarti kan diproduksinya nggak mungkin cepat. Sementara kalau pasar modern, terus mereka menuntut pasar yang biasanya besar itu kan di mass market gitu ya, mereka menuntut produksi yang cepat, tenggat waktunya segera, kemudian harganya murah gitu. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana bisa ketemu pasar yang pas antara nggak mungkin kan untuk produk tradisional kita masuk ke pasar yang mass gitu kan, nggak mungkin. Pasti paling nggak medium up gitu di kelas B plus gitu, atau kalau B itu aja mungkin persentasenya masih sedikit. Nah, tantangannya yang komunitas yang ada di mungkin yang kita bilang rural begitu ya, yang mereka tidak dekat dengan konsumen yang mau membeli, itu lumayan besar gapnya. Nah, itu makanya kami inginnya orang-orang muda ini yang menjadi jembatannya, karena mereka yang tahu akses, mereka bisa mengkoneksikan. Jadi oke, mama-mama mungkin tidak harus bersusah payah, mereka harus belajar Instagram, harus TikTok, harus Shopee, harus marketplace macam-macam gitu ya. Mereka algoritma yang berganti setiap saat itu ya. Yang kita kayak angkatannya saya aja udah susah ngejarnya gitu ya. Mereka bisa berkreasi, mereka tetap berkarya, kemudian mereka meregenerasi supaya yang generasi selanjutnya bisa terus meneruskan. Nah, tugas utamanya di situ. Tapi biarkanlah ada kelompok lain yang mengolah, kemudian ada kelompok lain yang menceritakan dan memasarkan. Jadi memang nggak bisa satu rangkaian ini ada di satu orang atau satu organisasi saja. Pasti harus banyak tadi jaring-jaring yang harus diciptakan. Dan tiap-tiap itu punya specialty-nya sendiri-sendiri Betul, gitu ya. sangat betul. Ya. Oke, baik. Nah, kalau geser ke Mas Desmond, kalau menurut Mas Desmond sendiri, apakah wastra Indonesia, batik, tenun itu bisa jadi medium ekspresi kreatif sih? Gitu, sebenarnya. Yakin nggak itu bisa jadi media gitu ya? Dan kira-kira untuk mewujudkannya tuh bisa seperti apa? Kalau menurut saya sangat mungkin dan sangat fleksibel untuk bisa ditarik ke arah manapun. Kalau kita melihat dari konteks kreativitas sih sangat bisa ya, karena contohnya juga banyak di luar sana yang dia memanfaatkan wastra tradisi untuk dibawa ke konteks kontemporer. Tapi kami di Rumah Budaya sekarang baru banyak berbicara tentang sejauh apa sih itu bisa ditarik. Karena sebenarnya ada kayak Mbak Anin bilang tadi, ada keseimbangan yang itu tuh dibedakan cuma sehelai kertas gitu antara tradisi dan gimmick tradisi, antara produksi yang membangun teman-teman dengan produksi yang itu tuh eksploitatif. Antara tradisi itu sangat kalau kami melihatnya tuh dengan era sekarang yang semuanya serba cepat, itu tuh sangat bisa dibawa kemana-mana, bahkan itu bisa jauh banget dibawanya gitu loh. Jadi kita baru berpikir gimana ya caranya supaya kita tetap bisa mengakar, tapi itu bisa kontekstual pada zamannya. Kalau kami banyak bicaranya kaitannya dengan batik ya, tapi mungkin bisa di-relate juga ke tenun tentang print. Itu udah bertahun-tahun kita kan bicarakan tentang print, tapi kita lupa bahwa ada demikian banyak ekosistem yang ada di sekitar batik dan tenun yang dulunya itu mensupport tenun dan batik yang sekarang nggak ada, sehingga batik dan tenun itu dipaksa oleh zaman untuk masuk ke sektor industri, untuk kita harus mikirin jualan lalala gitu ya. Padahal dulu tenun dan batik itu ada dukungannya untuk dipakai sehari-hari atau untuk menjadi bagian dari ritual atau apa yang sekarang udah nggak ada. Jadi akhirnya kita dipaksa untuk berubah. Nah, tapi berubahnya kemana ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Karena kalau kita selalu berpikir bahwa
konteksnya untuk industri tadi, kalau kita berpikir bahwa wah industri ini hal baru yang harus kita pikirkan nih sekarang, sebenarnya dari eranya Raffles tuh batik udah di print loh di Eropa gitu loh. Jadi sebenarnya tuh ini akan selalu menjadi masalah, bukan masalah sih sebenarnya, tantangan ya, akan selalu menjadi tantangan sekarang dan anak cucu kita nanti tuh pasti obrolannya kalau anak cucu kita tertarik dengan kebudayaan ini pasti juga nanti bicara, oh ini AI nggak boleh pakai batik ini, wah gitu, robot nggak boleh pakai tenun, ini akan sama gitu ya. Jadi harus ada formula yang kita tarik. Oke, tenun batik mau dibawa ke seni rupa, kreativitas. Oke, kira-kira formulanya gimana ya biar menarik, nggak melupakan akar gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi dengan sangat panjang ini, intinya bisa. Iya gitu, terima kasih. Kalau dari Mas Desi tadi juga sempat disinggung juga sama Desmond tentang media gitu ya. Kalau di era digital sekarang ini, kalau menurut Mas Desi, gimana sih caranya kita memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan dan mempopulerkan tenun gitu ya, atau mungkin wastra Indonesia ataupun warisan budaya yang ada kita punya kepada orang muda agar lebih bisa menggunakan itu gitu, menggunakan media atau platform digital gitu. Ya, sekarang kalau misalkan kita lihat dari konteks pemasaran gitu, misalkan kita pengen masif, tentunya platform jualan udah banyak kan, dan semuanya menggunakan medium salah satunya foto. Nggak ada fotonya ya milih yang lain gitu kan. Fotonya nggak jelas milih yang lain walaupun harganya lebih mahal gitu. Bahkan kalau ada penjual, ada resellernya gitu, resellernya juga dikasih stok foto juga dari penjual aslinya kayak gitu. Fotonya sama semua. Kalau sekarang mulai muncul algoritma misalkan di TikTok foto yang agak sama kena ban gitu juga, itu bisa saja muncul gitu. Padahal itu di story sama penjual aslinya gitu. Kita cuma reseller kok nggak bisa jualan ini gara-gara fotonya sama gitu. Nah, artinya kita sendiri biarpun kita bukan sebagai pembuatnya gitu, kita ikut jualin punya tetangga itu kebetulan nenun gitu, dia nggak bisa masarin terus kita bantu gitu, terus kita foto, tetangga lain juga pengen ikut nggak punya handphone atau apa karena keterbatasan, itu bisa gunain foto milik kita gitu untuk menyebarluaskan entah itu nanti secara pemasaran dan sebagainya. Jadi artinya foto ini menjadi penting untuk satu minimal jadi masyarakat kenal gitu. Kalau kenal entah ujungnya nanti jadi ekonomi atau entah cuman sebagai pengetahuan, entah sebagai nilai kebudayaan, tentunya membutuhkan catatan-catatan visual itu. Nah, itu yang saat ini sedang masyarakat memang butuh foto untuk melihat apa yang belum dia pernah lihat, membeli apa yang belum pernah dia beli gitu. Bahkan kalau di platform jualan pastinya kita sangat rewel dengan misal warna yang dibeli warna biru ke sampainya jadi biru, hijau tua dan sebagainya. Itu juga tantangan tersendiri bagi pelaku-pelakunya, sehingga medium fotografi ini juga layak untuk dipelajari untuk mendapatkan apa ya, supaya kalau dari pesannya orang pertama bilang A, ya harusnya nyampe di konsumen juga akan A. Dan itu perlu pengetahuan yang perlu kita kayakan, seperti halnya kalau kita ngelihat di pameran ini. Boleh jadi mereka orang-orang awam yang melihat fotografi sebagai medium penyampai pesan. Namun apabila mereka belajar lebih dalam, tentunya pesannya tidak jadi menjadi bias, supaya A tidak menjadi B+ atau apa, seperti itu sih. Oke, saya akan memberi kesempatan untuk teman-teman yang hadir di sini untuk
mungkin bisa cerita pengalaman teman-teman tentang pertenunan atau pernah bersinggungan dengan tenun, atau ada yang mau disampaikan ke narasumber, monggo kalau ada yang mau bertanya dari floor. Iya. Kalau teman-teman yang ada di sini selain timnya Lawe dan Teras Mitra ya tentu saja. Oh ya, monggo Pak. Mic-nya? Yang bunyi. Ini bunyi Mas. Terima kasih. Nama saya Herlambang. Saya datang ke sini karena diundang untuk nonton pameran foto, tapi kemudian mendapatkan banyak cerita yang menarik tentang tenun, juga foto-fotonya menarik juga. Nah, saya tidak banyak komentar tentang tenun karena saya awam sekali. Tapi ada yang menarik dari Mas Desi dan Mbak dan Mas pembicara di sini, bahwa pentingnya untuk menjaga kelangsungan tenun ini. Jadi persoalan-persoalan di dalam gagasan ini banyak ya, misalnya untuk memperkenalkan pada anak muda dan macam-macam. Dari judul ini aja, kemudian saya nonton pameran itu ada kegelisahan bahwa orang muda itu berjarak dengan persoalan di kelestarian tenun ini. Kemudian ada juga bagaimana tenun itu bisa mulai dipakai oleh generasi muda. Cuman ya saya tertarik dengan Mbak Fitri dan Mbak yang tenun yang beliau pakai ini. Tapi pasti saya merasa untuk baju sehari-hari nggak masuk akal untuk saya beli gitu. Artinya memang butuh waktu yang khusus untuk bisa saya pakai. Itu pun juga saya nggak ngerti apakah cocok sama saya kalau saya bikin baju gitu. Cuman untuk kalau buat kain saya belum terpikir. Saya pernah ngobrol dengan ada seorang, nggak perlu saya sebutkan namanya, dia pengusaha batik. Dia sangat idealis gitu ya, bahwa pakai batik itu ya batik-batik yang betul-betul bukan motif batik, tapi proses begitu. Nah, ya harus pakai malam dan proses lainnya lah yang batik. Saya terus ngomong, Mbak, itu kan mahal sekali Mbak. Kalau saya harus beli batik itu. Loh, batik itu kan nggak harus seluruhnya batik. Bisa batiknya cuma di lengan, bisa di kerah gitu loh. Tapi itu melalui proses yang benar gitu loh, bahwa itu batik. Itu harganya bisa murah. Misalnya prosesnya seminggu, karena hanya sebagian kecil dari ini, taruh tengah aja atau gimana, itu bisa relatif lebih murah. Kita menghindari dari untuk batik yang di print ya. Bedanya print sama cetak, kalau cetak pakai ini ya. Itu ada satu hal yang di kepala saya pencerahan begitu. Cuman ini kan persoalannya nanti harus peranan desainer itu sangat penting. Itu begitu. Supaya bagaimana kita yang untuk jagung manten aja juga bisa pakai batik yang betul-betul batik, tapi harganya terjangkau begitu. Mungkin dengan tenun pun begitu. Saya khawatir dengan motif yang bagus begini, kalau saya seorang pengusaha, saya foto saja, saya print, saya cetak, gitu. Nggak pakai proses yang lama. Atau kalau mau agak genit-genit sedikit seolah-olah betul-betul ditenun, saya beli pesan ke Cina alatnya misalnya, alat yang seperti yang dilakukan oleh manusia. Tahapan-tahapannya bagaimana, pencelupannya yang sampai sekian minggu itu tadi Mbak, yang dijelaskan Mbak Fitri, itu dilakukan juga dengan mesin gitu. Lalu bedanya apa? Kualitasnya menjadi lebih bagus, seolah-olah begitu. Nah itu mungkin jadi PR kita semua. Kemudian karena saya datang ke pameran foto ini, saya melihat dari foto, kemudian dari Mas Desi menjelaskan bagaimana peranan foto untuk lebih memperkenalkan tenun. Saya pikir bukan cuma memperkenalkan ya, untuk bagaimana orang peduli sama tenun.
tadi sudah disinggung dengan fotografi dan videografi. Ini saya sekedar bercerita tentang pengalaman ya. Latar belakang saya fotografer, tapi beberapa tahun yang lalu, tahun 2002 kalau nggak salah, saya dengan teman-teman bikin festival film dokumenter. Itu niat awal, itu bukan bikin yang seperti sekarang ini, festival yang hingar-bingar yang bagus ya, mendunia dan macam-macam. Dan FFD itu menjadi festival film dokumenter pertama di Indonesia, dan di Asia Tenggara hanya dua atau satu-satunya malah. Di Asia itu Jepang, India. Nah, tapi itu bukan itu yang membuat saya harus bangga ya. Sebenarnya awalnya waktu itu saya di sini, di tempat ini, saya minta Gari Nugroho sebagai juri berbicara bukan tentang film dokumenter, tapi tentang TV komunitas. Mengapa TV komunitas? Waktu itu dia cerita ada 300 TV komunitas di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, saya berharap dengan FFD itu muncul filmmaker di seluruh pelosok Indonesia untuk merekam hal-hal semacam ini. Sebenarnya keinginan saya. Jadi FFD itu nggak cuma Jogja, ada FFD di Kupang, ada FFD manapun juga, termasuk pelatihan. Waktu itu tahun 2000 sekian itu HP belum populer ya, tapi sekarang semua orang di sini bawa HP bisa merekam. Mengapa tidak coba kita mungkin dengan program dari Lawe untuk melatih juga setiap orang untuk membuat film dokumenter dengan HP gitu. Dengan HP sekarang editing udah bisa, dimanapun sudah bisa. Fotografi sudah diganti Photoshop, sudah ada juga aplikasi yang lebih sederhana dan lebih mudah gitu. Itu kemungkinan kalau bisa dibangkitkan dari masyarakat di situ untuk bikin film dokumenter. Kemudian dengan cara mereka sebar sendiri. Mungkin ada cara pembuatannya, mungkin ada soal motifnya, mungkin ada human interest yang lain, semacam itu. Itu banyak orang yang punya kemampuan untuk memberikan menularkan ilmu untuk membuat semacam itu. Itu mungkin pengalaman saya, mungkin bisa juga masukan. Saya tertarik sekali dengan tenun, tadi melihat juga, ya nggak basa-basi saya melihatnya, tertarik, bagus sekali ya. Wah sayang sekali, tapi kemudian pelakunya tuh tua-tua, saya membayangkan, waduh. Dan ada budaya yang mungkin untuk laki-laki nggak terlalu boleh diperbolehkan. Mungkin harus ada perubahan mindset di situ. Kemudian kerjasama dengan desainer, dengan terutama pemerintah juga ya. Kemungkinan misalnya tadi ada seragam SD yang putih hitam. Mungkin ada hari-hari tertentu yang harus menyertakan tenun. Apakah cuma diletakkan di saku atau di lengan atau apa yang relatif murah biayanya. Tapi itu karyanya mereka sendiri. Mungkin sementara itu dulu, matur nuwun. Matur nuwun Pak Heri, mungkin dari Mbak Nin ada menanggapi dulu. Saya kok merasa Pak Herlambang membaca pikiran saya. Soalnya tadi pas Mas Desi cerita tentang foto kemudian masuk ke ranah pemasaran begitu ya. Kalau sekarang kan makin bergeser lagi ya, orang nggak ngelihat foto tapi lihat gambar bergerak. Jadi sekarang makin orang mau beli, tadi kan kalau foto nggak jelas orang nggak mau beli gitu ya. Sekarang makin kalau barangnya nggak bergerak orang nggak beli juga. Jadi kayaknya juga itu foto-foto harus digerakkan gitu. Jadi memang pas banget kalau memang nanti bisa berkolaborasi membuat itu lebih menarik juga begitu ya untuk perkembangan yang sekarang anak-anak mudanya juga punya tadi dengan HP mungkin yang sudah punya memori yang cukup besar, bisa membuat film-film pendek atau audiovisual begitu ya ceritanya ya, yang mereka juga bisa sebarkan lagi untuk mempromosikan, untuk menjadi bahan cerita, kemudian menyebar pengetahuan begitu, itu akan sangat bagus sekali. Karena banyak yang
ada di kelompok mama-mama sepuh itu yang memang tidak tersampaikan begitu karena mereka tidak punya budaya mencatat, mereka budayanya masih bertutur, dan kalau ada yang nggak ada ya pengetahuannya akan pergi bersama yang nggak ada tersebut. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya, yang masih bisa cerita biar terus ayah yo cerita gitu. Ya itu sih. Matur nuwun. Mas Desmond. Saya juga. Oke. Paling kalau saya diminta menanggapi karena tadi membicarakan juga sedikit tentang kaitannya dengan batik dan dan pengembangan ya, menurut saya juga menarik untuk kita cermati juga besarnya perkembangan yang sekarang udah terjadi itu. Kalau konteksnya dengan batik, ada terobosan-terobosan yang sangat menarik yang kayak Bapak sebutkan tadi ya, untuk kita yang kalau kita pikir tuh oh iya ya kok kita nggak kepikiran ya kayak gitu jane ya, kayak benar juga. Nah tapi kalau tenun memang agak sedikit lebih rumit ya, mungkin karena yang saya hadapi ketika berbicara dengan Mama Aleta salah satunya ketika kita beracara di Jakarta kemarin, dia baru bicara tentang ini ada yang beli kain tenun kita kemudian dipotong sama dia. Jadi padahal ini kan maknanya garis keturunan, terus dipotong tengahnya, disambung ke kemeja. Jadi gimana nih keturunannya putus gitu. Nah kemudian jawabannya berarti apa nih gitu. Nah saya mau mengadvokasi bahwa sebenarnya ada banyak sekali informasi di bawah seni tradisi yang kita tidak mudah akses dan kita tidak tahu, karena tadi Mbak Anin juga bilang ada banyak sekali yang seharusnya itu diturunkan secara oral yang itu hilang ya karena ketertarikannya sudah berkurang. Terutama untuk teman-teman yang masih muda di Indonesia ini apa? Oh iya, saya sudah tua. Kita hidup di Indonesia itu sebenarnya punya resources yang sangat menarik. Salah satunya ketika kita berbicara tentang seni tradisi itu kita punya, nanti teman-teman bisa search ya, yang terutama yang masih kuliah atau masih ini, Jasper Pringadi. Dia adalah satu orang Indonesia Belanda dan juga Pringadinya itu orang Jawa yang di awal tahun 1900-an dia keliling Indonesia untuk mencatat seni tradisi dari ujung. Dan itu dia naik apa tuh itu namanya gerobak sapi. Jadi dia dari ujung ke ujung, dan itu hanya kalau nggak salah cuma ada 3 di dunia yang ada database kerajinan dari awal tahun 1900-an yang masih eksis sampai sekarang. Jadi teman-teman yang kuliah atau sedang memikirkan itu, budayakan untuk melahirkan rasa penasaran. Jangan menerima pokoknya ini batik itu ya gini, tenun itu ya gini, berarti pasti pokoknya gitulah. Tapi kita mulai pikirkan dulu gimana ya, kok dia bisa gini ya, kok dia nggak gini, kok gini gitu. Kita punya resources yang luar biasa. Lepas dari itu berkaitan dengan kolonialis atau bukan, tapi itu adalah satu resources yang tidak dimiliki orang banyak. Raffles juga ada catatan-catatannya yang juga menarik. Jadi kaitannya menurut saya, ketika kita bicara tentang gimana kita membawa konteks tradisi ini ke kontemporer supaya bisa tetap eksis, jangan lupakan ekosistemnya yang ada di sekitarnya. Ini kalau saya potong gini, kira-kira mamanya ngamuk nggak ya? Ini ada ceritanya nggak ya gitu? Itu perlu kita pikirkan juga sih. Kurang lebih gitu aja. Makasih. Jadi mesti tahu ya dalam kita, jadi itu juga yang dilakukan oleh teman-teman Lawe juga kalau kita pas lagi ke daerah gitu. Kami selalu bertanya, ada nggak motif larangan gitu ya, motif-motif tertentu yang memang dilarang untuk digunakan untuk kebutuhan selain kebutuhan utamanya gitu ya. Kan ada motif yang hanya untuk orang meninggal atau apa misalnya kayak itu, hanya boleh dipakai untuk golongan bangsawan, laki-laki misalnya kayak itu. Jadi kami selalu bertanya apakah ada motif-motif larangan yang tidak boleh kita potong-potong, kita kembangkan jadi produk. Jadi bahkan ulos sendiri, kalau ulos dari Medan kan juga harus utuh gitu ya, ada kepala, ada badan kayak gitu.
Jadi kemudian mereka mengembangkan itu jadi kain motif ulos yang hanya mengambil satu motif tengahnya, kemudian dilipit jadi satu kain full gitu ya. Yang gitu. Jadi mungkin kita juga perlu mencari tahu karakter baik untuk mengembangkan tenun tradisional gitu ya. Tapi kalau sampai salah kaprah malah jadi lucu gitu ya. Jadi ya. Aku mungkin nambahin sedikit Mbak Fitri, maaf. Apa namanya, sama ini juga tadi aku kepikiran kalau kita waktu tahun 2021 itu saya wawancara diminta tolong oleh ada yayasan di Inggris, tolong carikan dong 10 pelaku budaya di Indonesia dari pulau yang berbeda-beda yang mewakili wastra yang berbeda-beda, terus ceritakan tentang folklore mereka. Itu susah loh ternyata. Padahal awalnya kan kita mikir, yo mesti orang tahu lah folklore, Indonesia folklore wakeh gitu kan. Tapi banyak sekali yang nggak tahu folklornya. Kalau ditanya, kalau cerita adat kalian dulu pertama kali tenun ini dibuat itu gimana sih gitu, banyak loh yang nggak tahu. Dari 10 aku cari di banyak narasumber itu banyak sekali yang mereka, ya pokoknya aku diajarinya sama nenek kayak gini gitu. Padahal folklore itu adalah introduction pertama untuk kita benar-benar kenal ini tuh untuk apa, sejarahnya gimana ya. Jadi agak menyedihkan, tapi ya itu mungkin dengan saran tadi yang bagus sekali untuk video dokumenter dan lain-lain, itu mungkin itu menjadi fokus yang bisa menarik untuk dieksplor gitu. Ya, terima kasih. Dari Mas Desi, monggo. Baik, kalau tadi ada sempat disinggung mengenai batik yang diambil mungkin jadi kerahnya aja dan sebagainya. Di Jogja di kalangan pelajar udah kenal dengan Hari Batik, walaupun batiknya masih dalam tanda kutip ya. Batiknya cap, entah itu juga printing karena bisa ada logonya dan sama semua. Mungkin kita dari sini juga bisa mengambil satu subjektivitas lagi dari saya sebagai jurnalis gitu. Misalkan mendengungan kepada pemerintah bahwa di Jogja tidak hanya ada batik tapi juga ada tenun. Satu saat saya juga punya mimpi bisa mempersembahkan hari tenun di satu hari di sekolah gitu misalkan. Kalau ambil sampel bahwa anak muda juga bisa meregenerasi kemampuan membatik dan sebagainya. SMP Stella Duse 1 setiap hari Kamis dia menggunakan batik yang dia buat sendiri gitu. Nah itu udah muncul. Nah kenapa nggak direpetisi di sekolah-sekolah yang lain dengan metodologi tidak membatik tapi menenun gitu misalkan seperti itu. Itu sih mungkin yang bisa teman-teman media komporin gitu ke pengambil kebijakan atau ke masyarakat sendiri untuk bisa yuk bareng-bareng kita gelorakan ini atau kita panasin lah gitu. Itu. Kasih Mas Desi. Masih ada lagi dari klub? Oke, monggo. Belanda itu pun saya nggak ke Belanda. Itu jadi satu buku beneran, benar-benar buku terbit. Artinya dari foto sebenarnya akan muncul lagi satu karya baru. Jadi ini saya mengapresiasi di sini tadi aja hanya jalan sekilas, idenya udah berlompatan. Ini menarik kalau diginiin gitu kan. Maksudnya dibikin satu packaging selain buku yang udah terbit ya, Mas. Kenapa saya tertarik dengan foto? Memang menganalisis foto jadi salah satu bidang yang belum banyak dikaji di Indonesia. Jadi waktu itu tantangannya memang sumber pustakanya saya banyak beli dari luar kemudian. Dengan melihat gambar diam, ternyata kita bisa mempelajari siapa kreatornya. Bagaimana dia punya persepsi tentang satu gambar itu. Kalau dibilang ini tadi anak-anak muda, terus terang beberapa bikin saya agak shock ya. Karena bisa melampaui bayangan yang ada di kepala saya. Dan yang dihadirkan bukan hanya tenun sebagai tenun.
ada dimensi-dimensi lain yang tadi Mbak sampaikan prolognya ya. Itu yang bikin pengetahuan itu dalam satu elemen hanya foto yang kita lihat mampu membridging kita kemana-mana. Apakah ke kulturnya termasuk yang suku Kajang, itu hanya melihat sekilas seolah saya ketemu orang Baduy yang ada di Sulawesi. Karena mirip sekali, saya juga belum pernah ke Baduy, terus terang saya banyak kerjanya di perpustakaan. Jadi ngelihat apa-apa itu dari dimensi yang diam. Kalau dunia sekarang dimensinya sudah bergerak, mungkin saya agak tertatih-tatih untuk mengikutinya karena lebih sering ngelihat scene-scene foto diam seperti itu. Nah dari sini sebenarnya bukan hanya apresiasi untuk teman-teman muda ya, yang menghadirkan sesuatu yang mind-blowing, harapannya tidak berhenti di situ. Para kreator ini juga tetap apa ya istilahnya dipelihara dalam tanda kutip supaya melahirkan karya-karya fotografis yang lebih serius terkait dengan lokalitas mereka. Misalkan mereka nanti bisa dipresentasikan fotonya di satu media, itu referensi mereka kan jadi terupgrade. Kalau nyari beasiswa lebih mudah, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin dikasih, kalau sekarang apa yang laku itu? Semacam kertas yang ada tanda tangannya itu, piagam. Nah, ya itu kan akan berguna karena pendidikan kita masih berbasis seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang ada di foto ini, yang hadir di sini dikasih piagam semua. Itu mereka jalannya untuk dapat beasiswa dan percaya diri tingginya terhadap kreasi mereka itu lebih dapat validitas lah ya. Jadi tidak info pameran, mungkin mereka juga bisa masukkan sebagai CV. Saya berharap yang muda ini benar-benar hadir tidak hanya fotonya tapi personnya. Itu yang saya harapkan sehingga mereka juga akan lebih punya awareness terhadap lokalitas mereka sendiri yang kalau saya kan orang luar nih yang mencari untung dari apa yang saya lihat. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan keuntungan dengan lokalitas mereka yang kaya untuk proud juga dengan karyanya dan berada di sana ataupun kalau di luar tetap mengangkat itu. Itu kayaknya yang tadi belum agak disinggung ya. Itu sih sekilas pandangan dari saya. Makasih. Mbak. Monggo Mbak Din sebagai penyelenggara dari Teras Mitra dan menginisiasi ini Narsum untuk bisa narsum dari Teras Mitra. Seru juga sih. Iya, memang itu tantangannya besar sekali ya Mbak untuk menjalankan yang kelas-kelasnya dengan si para muda-mudi ini. Kan waktunya cuma sebulan dan ada uang bensinnya gitu, kita kasih satu orang 1 juta untuk mereka mengambil foto. Ternyata untuk ngejar itu pun tidak mudah karena kelasnya online, kemudian mereka kan ada jauh-jauh ya, waktu di NTT saja tersebar gitu, nggak di satu tempat. Kemudian mentornya ada di Jakarta, mentor ini yang harus ngejar-ngejar terus, kayak sama mahasiswanya gitu. Jadi mana fotonya sudah ini lagi, padahal mereka itu sudah bersedia diganggu 24 jam 7 hari. Artinya sudah memberikan jadwal, kita akan mentoring hari ini jam sekian gitu ya. Tapi mereka itu terbuka, jadi kadang ada yang sampai nelpon nangis-nangis, ini gimana kok belum bisa, fotonya belum bisa dikomentari dengan bagus begitu, itu tuh sampai nangis-nangis tuh ada. Jadi memang dinamikanya cukup rame itu. Yang terakhir kemarin malah ada yang drop ya, ada yang drop yang dari Sulawesi karena yang satu memang dia ngambilnya jauh, kira-kira sampai 2 jam gitu untuk ke pemotretan, kemudian dia dikejar kegiatan kemahasiswaannya, kemudian ada juga yang sakit terus sampai deadline-nya akhirnya nggak bisa setor foto perkembangannya. Jadi kalau tadi memang sebenarnya teman-teman itu banyak menyimpan potensi gitu, dan ini hanya step pertama yang mereka buat. Jadi sebetulnya memang kalau mau diwadahi lagi itu saya yakin mereka masih bisa berkembang. Itu kenapa kami selalu minta ke Panya Foto Institute kalau misalnya ada kesempatan, misalnya mereka akan membuka kelas lagi di luar kelas tentang tenun,
itu mereka akan mengabari teman-teman alumni ini gitu. Jadi memang baru sampai situ yang bisa kita lakukan, karena yang pertama kita ingin meratakan dulu di seluruh wilayah, ada alumni-alumninya dulu. Yang ini inginnya bisa bisa disambungkan sebagai Wiving Advocate tadi. Kalau untuk kepentingannya Lawe dan Wiving for Life begitu ya. Nah, kemudian kalau tadi mereka ternyata bisa mengembangkan skillnya menjadi sesuatu yang lebih akan membawa guna yang lebih banyak untuk mereka, itu akan sangat bagus sekali. Tapi ya itu, kami pasti akan membutuhkan banyak sekali jaringan-jaringan dan institusi lain yang bisa kerjasama, bisa kerja bareng untuk mengangkat hal tersebut. Begitu. Matur nuwun. Mungkin juga nanti ke depannya juga bisa dengan Alinea untuk penulisan-penulisan gitu juga kan ya Mbak ya. Iya. Iya. Langsung loh ditodong. Baik, teman-teman, karena kita tadi juga mulai sudah dan ini juga sudah hampir setengah. Sepertinya kita akan obrolan kita sampai ya, tapi kita masih akan di sini sampai sore nanti. Pemutaran film Sejengkal, ini film pendek tentang gender, tentang penenun di Nusa Tenggara Timur. Artinya gambaran stigma gender pada umumnya di Indonesia. Jadi juga di screening di film internasional, nanti yang akan memberikan clue potretan pemutaran film, dan ngobrol kira-kira kalau teman-teman kolaborasi dan kegiatan yang bisa kita kerjakan bareng, baik dengan Teras Mitra, dengan Babaran Segoro Gunung, dan juga dengan Mas Desi sebagai jurnalis foto, kita bisa ngobrol setelah ini. Terima kasih sekali lagi untuk tetap bertahan di sini sampai obrolan ini selesai. Kita masih tunggu lagi gabungnya teman-teman di pemutaran film nanti siang. Selamat siang dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke. Foto dulu, mari kita foto dulu. Oh iya, ini yang buat